Perkenalkan, saya Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang preoperative medicine. Topik kali ini merupakan bagian yang penting dalam rangkaian perioperative medicine, yang mana perioperative medicine ini kita bahas sedikit, yakni merupakan perawatan pasien mulai dari persiapan operasi sampai dengan pasien itu pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi atau prosedur yang dijalankan. Nah, dari pengertian ini tentu saja ada komponen-komponen penting dalam perioperative medicine. Yang pertama adalah preoperatif, yakni persiapan operasi, kemudian intraoperatif, dan juga postoperatif. Untuk mencapai perioperative medicine yang baik, diperlukan adanya kolaborasi multidisiplin untuk memberikan perawatan yang bertujuan mengurangi morbiditas, mortalitas, beban kerja, serta biaya perawatan pasien. Pada video kali ini kita akan secara spesifik membahas preoperative medicine. Nah, lalu apa saja yang dikerjakan pada saat pemeriksaan preoperatif? Jadi American Society of Anesthesiologists, yaitu ASA, memberikan tahapan-tahapan atau rekomendasi apa saja yang harus diperiksa pada preoperatif. Dimulai yang pertama, anamnesis pasien atau keluarga tentang riwayat anestesi dan medis pasien sebelumnya. 2. Memeriksa kondisi fisik pasien. 3. Melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. 4. Review rekam medis secara menyeluruh, baik hasil laboratorium, EKG, radiografi, dan juga riwayat konsultasi pasien. 5. Menentukan status fisik ASA. 6. Informasi dan edukasi pasien terkait dengan rencana anestesi yang akan dikerjakan. Dan 7, kita kemudian mendapatkan informed consent pada pasien. Kemudian baru kita mengerjakan tahapan premedikasi pada pasien. Baik, ini adalah langkah pertama, yakni kita melakukan anamnesis riwayat medis preoperatif. Tentu saja untuk anamnesis ini kita berpatokan pada Basic 4 dan Secret 7 dan tetap menekankan pada poin-poin penting yang harus didapatkan pada pasien untuk persiapan operatif. Yang pertama adalah riwayat penyakit sekarang. Untuk riwayat penyakit sekarang, kita berpatokan pada Secret 7 anamnesis, yakni berkaitan dengan lokasi keluhan. Apakah lokasi keluhan ini menyebar ataukah setempat pada pasien, kemudian onset atau awitan dari keluhan, serta bagaimanakah kronologis dari keluhan yang dialami pasien. Jadi pasien dalam hal ini boleh diminta untuk menceritakan bagaimana kronologis keluhan yang dirasakan. Kemudian barulah kita lanjut pada kuantitas dan kualitas. Pada tahap ini kita bertanya juga bagaimana kekambuhan, ataukah ini merupakan keluhan pertama kali yang dirasakan pasien. Kemudian berapa kali frekuensinya, bagaimana durasinya. Untuk kualitas, bagaimanakah keparahan pada keluhan pasien ini, apakah pasien merasa sangat terganggu dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian bagaimanakah faktor-faktor yang memodifikasi dari keluhan? Yaitu tahap kelima dan 6 itu merupakan faktor yang memperberat dari keluhan itu sendiri. Adakah hal-hal yang mampu memberikan keluhan yang memperberat pada pasien? Kemudian, adakah hal-hal yang kemudian bisa memperingan dari keluhan pasien itu? Misalnya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan pasien untuk memperingan keluhannya? Ataukah sebelumnya pasien itu sudah melakukan terapi atau upaya pengobatan tertentu dengan tujuan untuk memperingan gejala, dan bagaimanakah respons terhadap terapi tersebut, serta keluhan lain yang menyertai. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat penyakit dahulu. Penyakit penyerta atau komorbid yang kita tanyakan termasuk penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ginjal, jantung, asma, kejang, serta infeksi. Nah, pada riwayat penyakit komorbid ini tentu saja juga kita tanyakan apakah pasien sudah terkontrol kondisinya dengan baik dengan pengobatan.
dan bagaimana respons terhadap terapi selama ini yang dilakukan oleh pasien. Ditanyakan juga durasi dan keparahan dari gejala yang dialami oleh pasien berdasarkan dengan penyakit komorbidnya. Kita juga tanyakan bagaimana riwayat pengobatan sebelumnya. Obat-obatan apa yang pernah dikonsumsi pasien dan apakah selama pasien mengonsumsi obat-obatan ini pernah mengalami pengalaman riwayat alergi obat atau intoleransi terhadap obat-obatan tertentu. Apabila pasien mengatakan pernah, namun pasien lupa jenis obatnya, mungkin bisa kita tanyakan secara lebih mendetail. Kondisi apa yang menyebabkan pasien mengonsumsi obat tersebut? Kemudian bagaimanakah karakteristik obatnya, warna obat misalnya, warna pembungkusnya, kemudian berapa kali sehari dikonsumsi dan berapa lama. Ini sangat penting ditanyakan. Kemudian kita tanyakan juga riwayat operasi, penyakit kongenital atau bawaan, dan riwayat menstruasi untuk wanita. Secara lebih spesifik, kemudian kita lanjutkan anamnesis mengenai riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan persalinan. Bagian ini sangat penting, terutama untuk mengetahui apakah pada saat itu pasien mengalami kondisi-kondisi yang tidak dapat ditoleransi, kemudian risiko-risiko dan evaluasi PONVI misalnya, ataukah bagaimana kemudian preferensi atau perspektif pasien terhadap tindakan anestesi dan pembedahan yang pernah dialaminya. Jadi yang kita tanyakan adalah jenis operasi dan anestesi yang dilakukan, waktu kapan operasi atau anestesi itu dilakukan, serta di mana. Kemudian pada pasien wanita yang sudah menikah, misalnya kita bisa tanyakan riwayat kehamilan dan persalinannya, metode persalinan, dan juga siklus menstruasi. Pada kondisi pasien perempuan, ini kita juga harus tanyakan apakah saat ini sedang hamil, dan pada trimester berapa, sehingga beberapa obat-obatan anestesi yang sifatnya teratogenik itu bisa kita evaluasi lagi. Keempat, kita tanyakan kebiasaan khusus pasien. Nah, ada 3 poin penting, terutama merokok, konsumsi alkohol, dan ketergantungan obat-obatan. Jadi ketiga poin ini akan sangat berpengaruh terhadap konsiderasi pemilihan obat-obatan dan juga teknik anestesi yang akan dilakukan. Karena secara tidak langsung ataupun langsung, dia akan mempengaruhi kinerja obat anestesi pada intraoperatif sampai post-operatif. Jadi bagaimana respons pasien terhadap obat-obatan anestesi yang diberikan. Sehingga kondisi-kondisi ini tentu harus dikontrol sebelumnya. Seperti misalnya merokok, maka pasien dianjurkan untuk berhenti misalnya minimal 2 minggu sebelum operasi dilakukan. Karena ini juga akan sangat berpengaruh terhadap volume sputum yang dihasilkan, sehingga tidak akan mengganggu airway pasien pada saat pengerjaan intraoperatif. Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga ini juga kita tanyakan apakah pada keluarga juga ada kondisi-kondisi penyakit herediter yang berkaitan juga nanti dengan farmakogenetik. Jadi situasi genetik yang dapat mengganggu farmakodinamik atau kinetik dari obat-obatan yang akan diadministrasikan pada pasien. Dapat ditanyakan juga apakah ada kondisi porfiria, hipertermia maligna, hiperkolesterolemia, miasthenia gravis, serta apakah pasien ini memiliki suatu kepercayaan khusus seperti misalnya Jehovah's Witnesses. Jadi Jehovah's Witnesses ini harus kita antisipasi misalnya sebelum operasi, sehingga nantinya ketika intraoperatif ataupun postoperatif pasien memerlukan transfusi darah, maka kita sudah memiliki antisipasi darah pasien sebelumnya. Selanjutnya adalah review sistem organ. Nah, untuk review sistem organ, kita awali dari sistem saraf pusat, kemudian respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan muskuloskeletal. Secara lebih mudah dihafal, itu bisa dengan review B6 atau B6. Jadi dari brain, blood, breath, bowel, bladder, dan juga bone. Kemudian, kita juga perlu tanyakan pada pasien bagaimana riwayat makan atau minum terakhirnya, termasuk juga jam makan dan minum terakhir, jenis minuman dan makanan yang dikonsumsi, serta jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Berikut ini merupakan rekomendasi fasting atau puasa, yang mana kita bisa lihat dari waktu sebelum operasi dan juga makanan dan minuman yang diperbolehkan.
Secara umum, jadi pasien itu dianjurkan operasi 8 jam sebelum dilakukannya operasi, sehingga sebelum 8 jam operasi ini, pasien ini masih bisa mengonsumsi makanan atau minuman yang diinginkan. Tapi setelah itu pasien dianjurkan puasa. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu dan pada pasien yang tidak memiliki risiko perlambatan pengosongan isi lambung, maka dalam jam ke-6, 4, dan 2 jam sebelum melakukan operasi, ada beberapa jenis makanan yang masih bisa dikonsumsi, seperti misalnya makanan ringan dan clear liquids, susu non-ASI, ASI, dan juga clear liquids. Nah, clear liquids yang dimaksud di sini adalah air, minuman berkarbonasi, kopi, atau teh tanpa susu. Bukan termasuk jus, susu, kopi atau teh dengan susu, susu formula, ataupun minuman yang mengandung alkohol. Namun kondisi ini tentu harus mendapatkan konsiderasi dan pertimbangan khusus dari dokter penanggung jawab. Kemudian, selama 2 jam sebelum operasi tentu tidak boleh ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam lambung pasien. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan anamnesis, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan fisik umum. Untuk pemeriksaan fisik umum dilakukan secara biasa, yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, napas, saturasi oksigen, berat badan, tinggi badan, serta evaluasi nyeri. Ini harus dicatat dengan baik. Nah, untuk evaluasi nyeri ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti NPRS atau Numerical Pain Rating Scale, kemudian bisa dengan VAS atau Visual Analog Pain Scale, bisa dengan Wong-Baker Face Pain Scale, dan juga bisa dengan BPS atau Behavioral Pain Scale, yaitu terutama pada pasien yang tidak sadar. Setelah melakukan pemeriksaan fisik umum, kita lanjutkan dengan pemeriksaan airway atau pemeriksaan jalan napas dengan komponen-komponen. Yang pertama ada panjang dari insisor atas, kondisi gigi, hubungan antara insisor atas maksilaris dan hubungannya dengan insisor bawah yaitu mandibularis. Serta apakah pasien ini mampu melakukan protrusi, jarak antar insisor atau intergum, ukuran lidah pasien, panjang leher, range of motion dari kepala dan leher pasien, visibilitas dari uvula, rambut wajah, yaitu kumis dan jenggot, jarak tayo mental, dan lingkar leher. Nah, komponen-komponen ini nantinya akan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap bagaimana kemudahan intubasi pada pasien ini. Untuk evaluasi itu, biasanya digunakan mnemonik atau teknik yang lebih sederhana, seperti misalnya dengan menggunakan mnemonik Lemon, evaluasi Malampati, ataupun dengan Moans. Yang pertama, Lemon's Airway Assessment Method. Nah, untuk mnemonik Lemon ini ada 5 poin utama. Yang pertama adalah L atau look externally. Jadi, look external ini kita melihat apakah pada wajah ada trauma, adanya insisi yang lebar, ada kumis dan jenggot, serta lidah yang lebar. Kemudian yang kedua ada E, yaitu evaluate the 3-3-2 rule. Jadi rule 3-3-2 ini adalah mengukur jarak insisor, yaitu normalnya adalah 3 jari seperti ini. Kemudian hyoid mental distance dan thyroid to mouth distance. Jadi ada insisor, kemudian jarak antara hyoid dan mental, dan jarak antara mulut dan tiroid. Selanjutnya adalah M, yaitu Malampati score, lebih dari sama dengan 3. O, yaitu obstruksi, presence of any condition, jadi kondisi-kondisi seperti epiglottitis, kemudian peritonsila abses, dan juga trauma. Ini secara langsung juga akan menyebabkan gangguan airway dan obstruksi, sehingga nanti ketika intubasi akan sulit pada pasien. Dan N, yaitu neck mobility, jadi ada keterbatasan dari gerakan leher. Berikut ini adalah gambar bagaimana kita bisa mengukur jarak-jarak yang tadi kita sudah jelaskan pada 3-3-2 rule.